Tiap kali berperang dan setia dan Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada anak-anak semua kelas 4 yang sudah bersedia meluangkan waktunya bergabung untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum nanti kita sampaikan, Pak Guru sampaikan apa yang akan kita bahas, Pak Guru akan berkenalan dulu biar Pak Guru lihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini namanya siapa saja ya, biar Pak Guru semakin kenal, menghafal kalian ya. Nanti ya Pak Guru panggil namanya langsung bersuara ya, yang tidak dipanggil jangan bersuara dulu biar Pak Guru hafal ya. Oke, nanti yang Pak Guru panggil silakan bersuara. Adelio ada, Adelio ada ya. Terus Mbak Alifa Vanessa ya. Mas Aslam Yulianto, Mas Aslam ada. Yang keempat Mbak Ayu Wening, ada. Mbak Ayu Wening ada? Tidak ada. Lanjut Mas Bagus. Oh ya, Mas Bagus. Terus Mbak Kalista. Oh ya. Terus Mbak Dini. Ada nggak Mbak Dini? Oh ya, ada ini Mbak Dini Ayu Asifa. Lalu Mbak Etnika ada ya. Mbak Filza Khaira Afranova siapa? Khaira ada. Nomor 10 Mas Ubay. Ada Mas Ubay? Oh, belum bergabung. Mas 11 Mas Iqbal belum bergabung juga. Nomor 12 Mas Lionel Dika. Saya ya, ada Mas Lionel Dika. Yang nomor 13 Mbak Mirani. Ada Mbak Mirani? Oh ada, ini namanya ada Mbak Mirani. Yang 14 Muhammad Salman Al-Farizi. Ada Mas? Oh iya, Mas Alfa ada. Nomor 15 Mbak Nisa dia. Ada Mbak Nisa? Oh ya, ada Mbak Nisa. Yang nomor 16 Mbak Nur Sasi Kirana Sifat Jasin. Yang nomor 17 Mas Rafa ada? Oh iya, ada Mas Rafa. 18 Mas Rio belum ada ya. Terakhir Mbak Sekar, ada Mbak Sekar? Oh belum ada. Oke ya, berarti yang tidak hadir ini yang hadir
sebanyak 13 orang. Berarti yang tidak mengikuti ada 6 orang. Ya, tidak apa-apa. Nanti insya Allah ini juga Pak Guru sudah rekam. Nanti bisa dilihat kembali di YouTube-nya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Dari tempat kalian berada, tempat duduk, posisi siap, kita berdoa dulu. Posisi siap semua. Oke, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Pak Guru akan putarkan musik. Nanti silakan kalian ikut bernyanyi ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tadi sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran kita yang secara daring atau belajar dari rumah. Pak Guru akan menyampaikan beberapa materinya, apa saja yang akan kita pelajari, lalu terus cara mengerjakan tugasnya bagaimana, mengumpulkannya bagaimana, dan juga peraturannya nanti bagaimana ketika pelajaran sedang berlangsung ya. Pak Guru akan share PowerPoint, nanti kalian perhatikan dulu ya. Nanti selama Pak Guru menyampaikan, jika ada yang mau bertanya nanti boleh bertanya. Kelihatan? Sudah terlihat gambarnya? Terlihat. Tulisannya bagaimana? Selamat datang di kelas 4 Adi Sucipto 2 tahun 2021. Selamat datang semuanya di kelas 4 SD Negeri Adi Sucipto 2 tahun ajaran 2021-2022.
Nah, sekarang kalian sudah kelas 4, bertambah besar, sudah kelas tinggi, materinya sudah biasa digunakan untuk materi ujian di kelas 6 juga. Jadi kalian harus lebih semangat belajar lagi, lebih giat belajar lagi. Semoga nanti di kelas 4-nya kalian bisa berprestasi dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siap semuanya? Siap? Siap. Nah, bagus. Siap, semangat. Gitu ya. Siap? Siap, semangat. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, kita nanti akan masih belajar dari rumah karena pandeminya masih berlangsung dan zona merah, otomatis belajarnya masih dari rumah, belum boleh tatap muka. Nah, apa saja yang perlu kalian persiapkan? Nah, yang pertama, mengapa kita harus melakukan pembelajaran dari rumah? Karena terkait pandemi tadi, kalau kita masih zona merah, penularannya masih tinggi, itu masih tidak boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka. Harus melalui online atau belajar dari rumah. Ya, yang mengatur banyak. Itu ada aturan dari Menteri Pendidikan, ada dari Gubernur DIY, ada juga dari negara, itu semuanya ada dasar hukumnya. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika kalian belajar tatap muka dengan BDR, itu bedanya yaitu adalah waktunya. Waktunya lebih sedikit kalau BDR. Jumlah jamnya juga lebih sedikit. Kalau normal atau pembelajaran tatap muka biasanya belajar sampai jam 12, 8 JPL. Kalau BDR itu cuma 4 jam. Paling banyak 4 jam pelajaran, yaitu sampai jam 10. Nah, setelah itu biasanya ada tugas mandiri, kalian disuruh mengerjakan tugas dan mengumpulkannya sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Dan pembelajaran normal itu semua kompetensi dasar atau materinya di buku itu diajarkan semua. Tapi kalau BDR atau belajar dari rumah, hanya beberapa materi yang dipilih untuk dipelajari. Jadi tidak semuanya diajarkan. Nah, apa saja KD esensial yang dipelajari bisa kalian cermati di ini, di tabel. Nah, nanti akan Pak Guru share juga, biar kalian bisa lebih paham mana yang harus dipelajari. Nah, jadi yang mata pelajarannya kelas 4 itu kan tematik. Kalau semester 1 ada 5 tema. Jadi tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5. Ada 5 tema. Ditambah matematika sekarang sendiri. Kalau di kelas 3 matematika tidak ada toh, gabung dengan tematik toh. Sekarang matematika kalau kelas 4 itu sendiri. Jadi ada matematika, ada tematik sendiri. Lalu ada bahasa Jawa, dan juga agama, dan juga olahraga. Jadi pembelajarannya ada 9 muatan pelajaran. Tematik tadi isinya ada 5, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Nah, ini juga baru, IPA IPS. Kalau di kelas 3 belum ada IPA dan IPS. Jadi nanti tambah muatannya. Ada berapa tadi? Semuanya mata pelajarannya? 9. Ya, tematiknya ada 5. Terus matematika, terus PAI atau pendidikan agama, lalu bahasa Jawa, terakhir bahasa Inggris dan PJOK. Jadi ada 9 ya. Nah, untuk jadwalnya ini sudah Pak Guru buat, nanti juga Pak Guru akan share. Hari Senin itu pelajarannya PJOK dan tematik. Selasa bahasa Inggris dan juga tematik. Rabu
pendidikan agama dan juga tematik. Kamisnya matematika dan tematik, Jumatnya bahasa Jawa dan tematik, Sabtunya matematika dan tematik. Nah, itu selama BDR. Nanti kalau di tengah jalan ada kebijakan baru harus tatap muka, berarti jadwalnya nanti diganti lagi. Jadi selama BDR jadwalnya menggunakan jadwal yang ini. Nanti akan Pak Guru share, bisa kalian catat ketika nanti sudah selesai Pak Guru share. Yang selanjutnya, peraturan ketika belajar dari rumah kelas 4, yang pertama, Pak Guru akan memulai pembelajaran pukul 8 pagi. Jadi ketika jam 8 pagi, Pak Guru akan memulai pembelajaran melalui, biasanya Pak Guru akan beri instruksi dulu di WA grupnya. Di WA grup nanti akan Pak Guru jelaskan langkah-langkah apa saja yang akan dipelajari pada hari itu. Setelah itu, setelah pembelajaran, selesainya pembelajaran itu jam 10. Bisa nanti dengan melihat Pak Guru mengirim YouTube, kalian belajar membaca buku paket, atau Pak Guru bisa juga menggunakan Google Meet seperti ini. Nah, waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu akan ada tugas mandiri, setiap hari ada tugas, namun Pak Guru juga tidak akan terlalu membebani kalian banyak tugas. Yang jelas satu pelajaran itu cuma satu jenis tugas, nggak mungkin dalam satu kali pelajaran itu tugasnya ada 2, itu nggak mungkin. Misalnya hari ini matematika dan tematik, berarti ya tugasnya cuma tugas matematika dan tugas tematik, tidak mungkin ada tugas yang lain. Lalu untuk mengumpulkan tugas maksimal sampai jam 5. Jika kalian mengalami kesulitan atau mungkin jam 5 belum bisa mengumpulkan, boleh WA Pak Yogi. WA dulu, mengabarkan kalau hari ini belum bisa mengumpulkan tepat jam 5. Lalu disepakati kamu mau mengumpulkan jam berapa, nanti Pak Guru terima atau Pak Guru bales. Ya, jadi kalau tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, harap memberi kabar kepada Pak Yogi. Soalnya kalau tidak memberi kabar, nanti Pak Yogi anggap tidak mengumpulkan tugas, nilainya jadinya 0. Kalau nilainya 0, nanti akan mempengaruhi nilai kalian di rapot. Kalau nilai di rapotnya tidak memenuhi KKM, itu nanti bisa membuat kalian tidak naik kelas. Jadi kuncinya, kalau ada tugas dan belum bisa mengerjakan tepat waktu, kabari dulu Pak Yogi, minta perpanjangan waktu, pasti Pak Yogi izinkan. Yang penting mengabari. Yang ketiga, siswa yang sakit itu boleh tidak mengerjakan tugas, namun dengan memberikan kabar atau minta izin dulu. Misalnya kamu sakit, sedang panas atau sedang batuk, bilang dari pagi, Pak, mohon izin, saya tidak bisa mengikuti pelajaran karena sedang sakit. Nah, kalau sudah meminta izin, otomatis Pak Yogi tidak akan membebani kalian untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tidak mengerjakan tugas, juga tidak apa-apa kalau sedang sakit. Syaratnya itu tadi harus meminta izin dari pagi, dari awal jam 8 itu Pak Guru sudah mulai nge-share tugas, kalian harus minta izin. Jika ada tugas berupa foto atau video, nah, kalian harus menggunakan seragam sesuai harinya. Kalau misalnya seragamnya sudah tidak muat, bisa menggunakan pakaian biasa, yang penting bebas dan sopan. Pantas dan sopan, maaf. Yang penting pantas dan sopan. Ya. Jadi, kalau misalnya ada tugas hari ini, silakan buat video perkenalan atau buat foto menggunakan alat prakarya kalian. Nah, maka baju yang kalian pakai untuk membuat foto atau video yaitu seragam pada hari Selasa ini. Berarti pakai seragam merah putih. Namun kalau seragamnya sudah tidak muat, boleh menggunakan baju bebas. Yang penting sopan dan rapi. Yang selanjutnya,
Pak Guru akan menjadwalkan Google Meet seperti ini, video call, secara berkala, jadi tidak setiap hari. Mungkin nanti Pak Guru akan menjadwalkan, bisa situasinya ya, lihat situasi, bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu sekali, atau bahkan 2 minggu sekali, tergantung materi pembelajaran yang kita laksanakan. Kalau materinya dirasa sulit untuk disampaikan secara online, nanti Pak Guru akan menggunakan Google Meet. Oke, yang terakhir, jika memang dibutuhkan sekali, Pak Guru akan melakukan home visit. Ini misalnya kalau untuk siswa yang benar-benar tidak bisa melakukan pembelajaran secara BDR, mungkin tidak mempunyai HP atau tidak pernah mengumpulkan tugas, nah itu bisa Pak Yogi lakukan kunjungan home visit dengan cara memberikan tugas manual seminggu sekali. Oke, dilanjutkan. Selama BDR, nanti Pak Guru akan menggunakan beberapa media. Yang paling pertama, yang utama yaitu WA. WA Group ini akan Pak Guru gunakan sebagai media komunikasi. Jadi yang belum sepertinya sudah bergabung semua di grup. Kalau ada yang belum bergabung, nanti mohon japri Pak Guru agar Pak Guru bisa masukkan ke grup. Yang kedua, Zoom ini mungkin alternatif kedua jika Google Meet ini sedang tidak. Kalau Zoom-nya, kalau Pak Guru pertama akan pakai Google Meet. Pasti kalau mau bertatap muka secara virtual, Pak Yogi menggunakan Google Meet. Namun jika Google Meet-nya ada error atau kesulitan, Pak Yogi baru bisa mengalihkan menggunakan Zoom. Jadi yang paling utama Pak Yogi kalau tatap muka menggunakan Google Meet. Yang kedua, yang selanjutnya, Google Classroom ini nanti kalau misalnya Pak Guru akan survei dulu, akan Pak Guru bagikan Google Form. Jika kalian semua bisa menggunakan Google Classroom, Pak Guru akan download Google Classroom dan kita akan masukkan ke Google Classroom. Namun jika itu banyak mempersulit kalian, nanti lewat WA Group saja nggak apa-apa. Google Classroom ini kan intinya cuma seperti WA Group ini. Kalau misalnya nanti akan lebih kalian bisa menggunakan Google Classroom, Pak Guru akan gunakan Google Classroom. Namun jika tidak, pakai WA Group juga tidak apa-apa. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu YouTube. YouTube ini Pak Guru gunakan untuk share materi pembelajaran. Nanti Pak Guru buat video pembelajaran, nah linknya akan Pak Guru share di grup, kalian bisa klik linknya lalu membuka YouTube dan dicermati materinya. Ada juga quizzes ini digunakan untuk melakukan evaluasi atau mengerjakan tugas. Pak Yogi akan membuat soal biasanya di quizzes, nanti kalian klik linknya lalu mengerjakan di situ. Ada juga Google Form, ini sama seperti quizzes, difungsikan untuk tugas, mengerjakan soal atau melakukan survei. Yang terakhir, tugas manual. Ini tugas manual seperti kalau ketika kalian PTS atau PAS atau ketika ulangan harian, nanti kalian bisa mengambil soal ke sekolah lalu mengumpulkannya kembali. Tapi ini paling dipakai kalau pas PAS atau PTS. Kalau ulangan harian, Pak Guru juga akan memanfaatkan antara quizzes dan juga Google Form. Nah, yang paling penting ketika BDR yaitu kita harus sering-sering berkomunikasi secara rutin. Karena itu kunci pembelajaran yang efektif ketika daring. Yaitu tadi ketika misalnya kalian tidak bisa mengerjakan tugas atau tidak bisa mengikuti Zoom, mengikuti Google Meet, yang penting izin dulu. Dan juga kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan bertanya melalui WA pribadi Pak Yogi. Misalnya ada tugas, kalian masih bingung materinya belum paham, nah bisa WA Pak Yogi, Pak ini saya belum paham bagaimana ya, nanti Pak Guru akan jelaskan secara pribadi di WA. Caranya seperti itu.
Nah, mungkin itu saja yang Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran BDR ini. Sekali lagi, belajar di rumah itu bukanlah masalah. Tetap semangat, kalian harus semangat belajar dan juga menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan atau tidak terkait pembelajaran secara PDF? Ada yang mau bertanya? Atau untuk buku paketnya nanti diambilnya setelah selesai masa PPKM ya. Kan PPKM-nya sampai tanggal 20. Nah, nanti buku paket dan juga rapotnya dikembalikan tanggal 21-nya. Selama masih PPKM, nanti materi pembelajaran akan Pak Guru sampaikan melalui YouTube, dan jika misalnya membaca buku, Pak Guru akan share buku elektronik atau buku online. Nanti kalian bisa klik dan bisa dibaca di HP. Paham ya? Paham? Oke, kalau ada yang mau bertanya? Ada tidak yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba dinyalakan kameranya semua. Mari kita berfoto bersama-sama dulu. Nanti akan Pak Guru share fotonya di WA Group. Yuk, jangan sih. Ayo, pasang muka yang cantik, yang ganteng-ganteng ini di depan kamera. Biar Pak Guru foto dulu. Oke? Dinyalakan dulu kameranya. Semua udah nyala belum? Mas Adelio sama ya, dinyalakan dulu kameranya. Semuanya dinyalakan dulu kameranya. Kita berfoto bersama dulu. Sudah siap semua? Ayo dinyalakan kameranya. Sudah? Oke ya, siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sudah? Satu lagi ya. Pakai gaya bebas. Nah, gaya bebas. Boleh gini, boleh jempol, yuk. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih. Pak Guru akhiri dulu. Semoga kalian tetap semangat belajar. Nah, untuk tugas hari ini nanti, silakan kalian membuat jadwal pelajaran yang Pak Guru tadi tayangkan. Nanti fotonya akan Pak Guru share di grup. Silakan disalin ulang, buat sekreatif dan sebagus mungkin. Mau diwarnai boleh, dihias-hias pakai bunga-bunga atau apapun boleh, ya. Nanti setelah selesai membuat jadwal pelajaran, silakan difotokan ke Pak Yogi. Paham semuanya? Paham? Ya, kalau sudah paham, Pak Guru akhiri. Nanti akan Pak Guru share lagi di WA-nya, ya. Pak Guru akhiri dulu. Jika ada salah kata, Pak Guru mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Oke, boleh meninggalkan meeting ini.